Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliatul Hairunisa dengan NIM 22404077. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas pra-UAS mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pengampu Ibu Sri Haryanti, Magister Manajemen. Di sini aku akan membahas tentang arbitrase. Nah, untuk video selengkapnya kita cek video berikut ini. Apa itu sengketa bisnis? Sengketa bisnis yakni sengketa perdata yang biasa terjadi di dunia bisnis, baik di level nasional maupun internasional. Pada umumnya, sengketa ini timbul akibat perselisihan dalam melaksanakan kontrak bisnis. Para pelaku bisnis harus menyadari pentingnya kontrak bisnis agar terhindar dari kekalahan saat terjadi sengketa. Kontrak bisnis memiliki kekuatan hukum laksana undang-undang bagi pembuatnya, sehingga hakim atau arbiter tidak bisa mengabaikan isi kontrak bisnis selama kontrak tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Nah, penyelesaian sengketa bisnis ada dua, yakni yang pertama via pengadilan atau yang biasa kita sebut dengan litigasi, yang kedua di luar pengadilan atau yang biasa kita sebut dengan non-litigasi. Untuk penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan atau non-litigasi ada 8 mekanisme. Yang pertama bisa menggunakan negosiasi, yang kedua konsultasi, yang ketiga pendapat mengikat, keempat mediasi, kelima adjudikasi, keenam arbitrase, ketujuh penyelesaian, dan kedelapan sengketa daring. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang arbitrase. Apa itu arbitrase? Dalam Kamus Hukum Ekonomi Elips menyatakan arbitrase atau perwasitan adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan memakai jasa wasit atas persetujuan para pihak yang bersengketa, dan keputusan wasit tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Arbitrator, arbiter, atau wasit adalah orang yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara menurut tata cara arbitrase. Jadi, arbitrase adalah cara menyelesaikan sengketa di luar lembaga litigasi atau peradilan yang diadakan oleh para pihak yang bersengketa atas dasar perjanjian yang telah mereka adakan sebelumnya atau sesudah terjadinya sengketa. Dasar hukum arbitrase di Indonesia, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau UU Arbitrase. Nah, undang-undang tersebut menjadi landasan hukum utama dalam mengatur mekanisme serta prosedur arbitrase yang ada di Indonesia. Dari 8 penyelesaian sengketa bisnis non-litigasi, kenapa arbitrase banyak digunakan oleh para pebisnis? Sebab dalam prakteknya, para pihak yang berdominasi oleh bisnismen dan bisniswati sangat memperhatikan waktu, karena semboyan para pebisnis, waktu adalah uang, sehingga mereka sangat memperhitungkan waktu yang cukup berharga tersebut. Dengan memilih penyelesaian sengketa dagang ataupun bisnis yang lebih cepat waktunya dan prosedurnya lebih mudah, meskipun biaya agak mahal, hal tersebut tidak menjadikan kendala untuk tetap berbisnis. Para pelaku usaha tidak membawa persengketaan bisnis mereka ke depan pengadilan, disebabkan lembaga pengadilan dianggap tidak efektif untuk penyelesaian sengketa bisnis, dan waktu yang dibutuhkan juga cukup panjang dalam proses persidangannya. Selanjutnya, tahap penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Yang pertama, penetapan arbiter. Penyelenggara arbitrase
harus menunjuk arbiter atau majelis arbiter yang telah ditetapkan oleh para pihak dalam klausula arbitrase. Apabila dalam klausula tidak disebut secara tegas, maka penetapan arbiter dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan usulan dari para pihak. Yang kedua, pemeriksaan. Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase dilakukan setelah arbiter ditetapkan dan dilakukan secara tertutup untuk menjaga privasi serta kerahasiaan para pihak. Proses ini menggunakan bahasa Indonesia, kecuali terdapat kesepakatan lain. Selama pemeriksaan, semua pihak memiliki hak yang sama untuk mengemukakan pendapat, termasuk mengajukan permohonan kepada arbiter untuk putusan sela atau penetapan sita jaminan, serta memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga ataupun penjualan barang yang mudah rusak. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan prosedur arbitrase yang digunakan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Semua kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang arbitrase dicatat dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Jika terdapat hal yang kurang jelas, arbiter dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk memberikan penjelasan di depan sidang. Setelah pemeriksaan dinyatakan cukup, majelis arbitrase berusaha mendamaikan para pihak dan jika berhasil akan mengeluarkan putusan perdamaian. Tetapi jika tidak, pemeriksaan akan tetap dilanjutkan. Yang ketiga ada putusan arbitrase. Setelah pemeriksaan selesai, kemudian baru ditetapkan hari sidang untuk pembacaan putusan arbitrase. Arbitrase atau majelis arbitrase dalam pengambilan keputusan didasarkan pada undang-undang, keadilan, dan kepatuhan. Hal itu diserahkan kepada para pihak untuk menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketanya. Pelaksanaan putusan arbitrase dilakukan paling lama 30 hari sejak tanggal putusan diucapkan. Kemudian, lembar asli ataupun salinan otentik putusan arbitrase didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera PN untuk mendapatkan kekuatan hukum dan kepastian hukum. Putusan arbitrase ini bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Jika pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan isi putusan arbitrase secara sukarela, maka ketua PN yang melaksanakannya seperti suatu putusan pengadilan biasa yang sudah mempunyai kekuatan tetap. Yang keempat ada pelaksanaan putusan arbitrase. Nah, pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia berbeda berdasarkan jenisnya. Ada nasional dan juga internasional. Putusan arbitrase nasional berdasarkan pada pasal 59 UU Arbitrase dan harus didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri sejak 30 hari sejak diucapkan. Dalam pasal 60 menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Sedangkan pasal 64 mengatur bahwa putusan arbitrase setelah mendapat perintah ketua PN dieksekusi sesuai dengan ketentuan pelaksanaan putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap, mengikuti dari aturan HIR tentang eksekusi putusan. Selanjutnya contoh kasus arbitrase yang ada di Indonesia. Dalam satu artikel saya menemukan ada contoh kasus arbitrase yang dimenangkan oleh pemerintahan Indonesia. Jadi, pemerintah Indonesia digugat dari CMP dan PMP Ltd yang menggugat Bupati Kutai Timur telah melanggar perjanjian bilateral investasi atau BET RI UK dan RI Australia. Yang dilanggar adalah eksploitasi tidak langsung dan prinsip perlakuan yang adil dan seimbang. Penggugat bermohon mencabut kuasa pertambangan atau izin usaha pertambangan eksploitas anak perusahaan para penggugat, yakni 4 perusahaan grup R di Kecamatan Busang oleh Bupati Kutai Timur pada tanggal 4 Mei tahun 2010. Nah, pada tanggal 6 Desember 2016, Tribunal ICSID yang beranggotakan beberapa profesor menolak semua gugatan dan mengabulkan klaim Indonesia untuk mendapatkan penggantian biaya perkara yakni sebesar 9,4 juta US dollar menurut sumber berita.
Ternyata, dokumen yang diajukan oleh penggugat dinyatakan palsu oleh Tribunal ICSID, yakni Lembaga Arbitrase Internasional yang didirikan pada tahun 1966 untuk menyelesaikan sengketa hukum dan konsiliasi antar investor internasional dan negara. Dari contoh kasus di atas menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih efisien dibandingkan melalui pengadilan. Hal ini menjadi analog untuk sengketa-sengketa lainnya, seperti sengketa bisnis, dagang, dan lain-lain.